Halo, selamat datang kembali di podcast pendidikan episode 7. Saya Delvi Permatasari, kembali lagi menemani kamu untuk membahas tentang profesionalitas ASN. Dalam persaingan di dunia global, Indonesia menempati posisi yang masih sangat rendah, ditambah indeks persepsi korupsi yang juga masih sangat rendah. Selain itu, di dalam negeri sendiri pun birokrasi kita juga masih dihadapkan kepada permasalahan-permasalahan seperti pelayanan yang kurang memuaskan, KKN, politisasi birokrasi, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, birokrasi kita masih jauh dari kata profesional. Berbagai tantangan yang dihadapi oleh ASN semakin hari semakin banyak dan berat, baik itu berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri, yang kemudian menuntut ASN itu untuk meningkatkan profesionalitasnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta harus bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. NKRI merupakan sebuah potret khasanah kebinekaan yang mempunyai dua sisi mata pedang. Di satu sisi, kita kaya akan keberagaman sumber daya. Namun, di sisi lain, terdapat ancaman disintegrasi bangsa karena adanya ego sektoral. Pun dalam lingkup yang lebih kecil seperti dalam pemerintahan, adanya perbedaan visi, misi, dan orientasi masing-masing sektor dapat mendorong adanya persaingan antar sektor yang kurang sehat. Mentalitas ego sektoral ini bisa terus membesar atau justru akan mengurangi kualitas kinerja aparat pemerintah untuk mewujudkan pembangunan bangsa. Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyediakan payung hukum dan pedoman bagi ASN untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Di dalamnya memuat 3 fungsi ASN, yang pertama yaitu pelaksana kebijakan publik, kemudian pelayan publik, dan yang terakhir adalah perekat dan pemersatu bangsa. Ketiganya bertujuan untuk mewujudkan ASN yang berintegritas, profesional, dan netral, serta bebas dari praktik KKN, sehingga diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Dalam perkembangannya, sudah terdapat beberapa best practice dalam hal pelayanan publik seperti adanya mall pelayanan publik, pelayanan satu pintu, samsat, pelayanan SIM keliling, dan juga sebagainya. Di era reformasi birokrasi ini, rekrutmen ASN sudah menerapkan merit system, yakni sistem penerimaan yang berbasis pada kompetensi dan kinerja si pelamar, bukan lagi berdasarkan hubungan kekerabatan maupun intervensi politik. Merit system ini merupakan salah satu best practice dalam rangka reformasi birokrasi yang mengadopsi mekanisme reward and punishment sehingga lebih mengutamakan profesionalitas dan kedisiplinan kinerja para ASN dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam penyelenggaraan pemerintah, aparatur sipil negara tidak hanya dituntut berkinerja dan beretika baik, namun juga perlu mampu berkolaborasi secara profesional demi mencapai peningkatan penyelenggaraan pemerintah. ASN sebagai aparat pemerintah sudah sepatutnya menjadi agen penggerak persatuan dan kesatuan, serta menjadi teladan yang baik bagi sekitarnya. Hal inilah yang merupakan wujud perekat kebangsaan yang kuat. Nah, kita sudah sampai pada akhir dari podcast pendidikan ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, like, comment, share, dan jangan lupa berikan kritik yang membangun ya di kolom komentar. Terima kasih telah mendengarkan podcast kali ini, dan sampai jumpa di podcast pendidikan selanjutnya.